Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa mengikuti perkuliahan pengantar mekanika teknik. Di sini pengantar mekanika teknik 2. Ini saya tuliskan 2 karena merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya ya, pengantar mekanika teknik sebelumnya. Kita langsung saja. Yang kita bahas di sini adalah mekanika teknik dan statika bangunan. Jadi mekanika teknik merupakan ilmu gaya, ya ilmu gaya di mana terdiri dari 3. Yang pertama adalah statika. Apa itu statika? Statika adalah ilmu yang mempelajari keseimbangan gaya, di mana suatu konstruksi tetap diam, walaupun pada konstruksi tersebut terdapat gaya-gaya yang bekerja. Jadi di sini maksudnya benda itu diam, tapi ada gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Kemudian yang kedua adalah mekanika teknik kinematika. Merupakan ilmu yang hanya mempelajari gerak dari suatu benda tanpa kita membahas apa sih penyebab dari gerakan benda atau sesuatu itu. Dan yang ketiga adalah mekanika teknik dinamika. Merupakan ilmu yang mempelajari gerak dan penyebab dari gerak tersebut. Jadi di sini yang akan kita pelajari di sini adalah statika, ya statika. Jadi kita mempelajari suatu bangunan, tempat hunian ya, suatu gedung-gedung, bangunan tempat hunian kita sebagai manusia, dan kita mempelajari gaya-gaya yang bekerja pada bangunan yang akan kita tempati. Oke, ini salah satu contohnya mekanika statika. Saya pakai ini ya, pen. Oke. Contoh mekanika statika ini seperti ini. Ada sebuah benda atau bangunan yang diam. Nah, jadi kalau bangunan sudah jadi itu diam ya, tidak bergerak. Kalau bergerak itu dipertanyakan. Nah, kemudian dalam bangunan ini terdapat gaya-gaya atau beban yang bekerja. Contoh yang ini ya, yang saya lingkari ini ada manusia. Manusia bisa dianggap sebagai gaya yang bekerja pada bangunan atau beban yang ada pada bangunan tersebut. Kemudian struktur bangunan itu sendiri. Contoh ini plat atap, kemudian tiang-tiang bangunan atau yang biasa kita sebut dengan kolom. Jadi kalau tiang bangunan itu secara tekniknya kita sebut dengan kolom ya. Nah, kolom-kolom ini memiliki berat tersendiri atau gaya-gaya yang bekerja pada keseluruhan benda atau bangunan. Kalau misalnya di sini ada dinding, dinding ini juga merupakan beban atau gaya-gaya yang bekerja pada benda yang diam ini. Seperti itu. Tidak hanya dari dalam bangunan itu sendiri, tapi dari luar juga seperti beban hujan. Kemudian ada juga beban angin. Ya. Jadi angin itu bisa menjadi beban untuk bangunan. Kemudian ada juga beban dari tekanan tanah. Kalau beban dari bawah itu berasal dari beban tekanan tanah. Oke, ini contoh dari mekanika statika. Selanjutnya adalah ini contoh mekanika kinematika atau yang tadi kalau kita bisa ingat, ilmu yang mempelajari tentang benda atau sesuatu yang bergerak, tetapi kita tidak mempelajari apa penyebab dari pergerakan tersebut. Contohnya orang berlari. Orang berlari, kita hanya mempelajari kecepatan atau gaya-gayanya, tapi kita tidak mempelajari penyebab kenapa berlari. Begitu juga dengan ini, contohnya kereta ya, kereta api. Kereta api kan langsung bergerak saja, cius. Nah, jadi kita hanya mempelajari pergerakan kereta itu, gaya-gaya yang menyebabkan kereta bergerak.
gaya-gaya dalam dari pergerakan kereta itu, tapi kita tidak membahas kenapa kereta ini bergerak. Nah, itu yang dinamakan dengan mekanika kinematika. Kemudian yang ketiga adalah mekanika dinamika. Di sini kita mempelajari tentang pergerakan benda dan mempelajari juga kenapa benda itu bergerak. Contoh di sini saya kasih contoh, ada dua helai kertas ya. Ini kertas satu dan ini kertas yang kedua. Nah, dua helai kertas ini, yang satunya dibiarkan begitu saja, kemudian yang kertas dua ini diberikan gaya atau diremuk ya, diberikan gaya, diremuk. Nah, ketika dijatuhkan secara bersamaan, maka yang paling duluan jatuh itu adalah kertas yang kedua, kertas yang diberi gaya ya, seperti itu. Jadi di sini yang kita ketahui ada pergerakan dua buah kertas yang memiliki berat yang sama, yang memiliki bentuk yang sama, tetapi ketika kertas yang kedua diberikan gaya, maka kertas yang kedua itu lebih duluan jatuh ke lantai karena beratnya akan bertambah. Nah, itu karena sudah diberikan gaya atau sudah diberikan beban di situ. Nah, jadi ini maksudnya ya. Jadi kita mempelajari pergerakannya cepat, kecepatannya cepat untuk jatuh ke lantai. Karena apa? Karena diberikan gaya terlebih dahulu. Tuh, sedangkan yang kertas yang satu ini karena tidak diberikan gaya, makanya dia menjadi ringan ya, tidak diberikan beban atau gaya, dia menjadi ringan sehingga kalau ringan semakin lambat untuk jatuh ke lantai. Mudah-mudahan dimengerti ya. Oke, selanjutnya perhitungan statika bangunan mempelajari stabilitas dan kekuatan dari suatu konstruksi bangunan atau bagian-bagian dari bangunan itu sendiri. Mencakup. Jadi, kita mempelajari statika bangunan, apa yang kita hitung? Yang pertama adalah perhitungan stabilitas. Kenapa kita harus hitung stabilitasnya? Ini agar bangunan selalu dalam keadaan kokoh. Contoh, ketika kita contoh di bawah ini, ketika kita membuat bangunan yang tinggi, bangunan yang tinggi ini bisa saja tidak stabil dari gaya-gaya luar yang bekerja. Contoh tadi gaya angin, gaya hujan, gaya gempa. Maka agar membuat bangunan ini stabil, dibuatlah ini yang bagian bawah ini. Ini bangunan yang lebih besar lagi di bawahnya atau biasa disebut dengan podium. Podium ini berfungsi agar bangunan yang di atasnya itu tetap kokoh atau tetap stabil. Nah, kemudian yang kedua, kita membuat bangunan yang lebih besar di bawahnya dan membuat bangunan itu masuk lagi ke dalam tanah atau biasa disebut dengan basement ya. Basement kalau pergi ke mall itu kan ada basement, tempat parkir ya, yang ruang yang terletak di bawah tanah. Oke. Kemudian yang kedua, perhitungan dimensi. Dimensi ini yang dimaksud adalah panjang, lebar, dan tebalnya untuk menentukan ukuran-ukuran penampang bahan yang diperlukan agar mampu mendukung beban yang bekerja pada konstruksi tersebut. Misalnya nih, kita buat pondasi, jadi kita harus hitung dulu alas pondasinya itu di bawah pondasinya itu berapa. Kemudian untuk tiang-tiangnya juga kita harus hitung dimensinya atau ukurannya berapa agar bisa membuat bangunan tersebut kokoh. Tuh, jadi semuanya dihitung. Terus yang ketiga adalah dihitung kekuatannya. Diperiksa apakah pada konstruksi terjadi perubahan bentuk, peralihan-peralihan, serta tuntutan yang terjadi melampaui batas yang telah ditentukan atau tidak. Kemudian yang terakhir, setelah dihitung stabilitasnya, dihitung dimensi atau ukuran-ukuran penampangnya, dihitung kekuatannya, yang terakhir adalah dihitung kontrol atau perhitungan kontrol. Diperiksa apakah bangunan cukup kuat terhadap beban yang bekerja. Seperti itu. Biasanya kalau di teknik sipil kan ada lab ya, ketika sudah dibuat suatu struktur diuji lagi ya, dikontrol apakah memang benda tersebut atau
bangunan tersebut bisa tahan terhadap gaya-gaya yang atau beban-beban yang akan bekerja pada benda itu. Oke, ini contoh-contoh bentuk struktur utama pada bangunan yang nanti akan kita hitung ya, agar bangunan yang kita bangun nanti, desain bangunan yang ketika terbangun itu kuat terhadap beban-beban atau gaya-gaya yang bekerja, baik itu dari dalam maupun gaya atau beban yang bekerja dari luar. Nah, ini bentuk struktur utama. Yang pertama ini adalah balok konsol, kemudian yang B balok dua tumpuan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian yang C adalah rangka batang. Terus yang D itu adalah rangka kaku. Ini bisa kita lihat gambarnya. Dan yang E adalah rangka tiga sendi. Ya, sekian dari saya. Sampai bertemu lagi.